Halo penikmat cerita horor story, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan cerita dari cerita_setan yang berjudul Sengkolo. Sebelum melanjutkan ke cerita kami mohon untuk like, komen dan subscribe ke channel kami. Juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sengkolo itu ada, dimanapun dan kapanpun, akan selalu mengikuti selama manusia itu bernafas. Samar terdengar suara merintih lirih dari dalam rumah. Suara itu berasal dari mulut Warni, wanita, beranak satu, istri dari Imam. Aduh, Mas. Sakit banget, Mas. Rintihan Warni sangat mengiba. Membuat dia lelaki dan seorang perempuan tua yang berada di sampingnya, merasa panik. Ini tadinya gimana, Mam? Seru Pak Joyo, lelaki sepuh, Bapak Warni, gak reti, Pak. Warni mulai ngerasa sakit dari tadi pagi pas mau pergi kerja. Tapi parahnya pas mau, maghrib tadi, jawab Imam, lah sudah dibawa ke puskesmas, belum? Timpal Embok Siti, wanita umur 60-an, ibu dari Warni, tanpa menjawab, Imam buru-buru keluar kamar dan berlari menyusuri jalan desa, menuju sebuah rumah yang terletak tak jauh dari rumah mertuanya. Tak lama setelah bertemu dengan pemilik rumah, Imam kembali pulang. Baru sampai depan halaman rumahnya, Imam tersentak, ia sejenak terdiam. Matanya mengedar, mengikuti bayangan berkelebat dari samping rumahnya. Bayangan itu bergerak cepat menuju arah belakang rumahnya. Saat itu, Imam yang merasakan ada kejanggalan, pun langsung mengikuti. Namun baru sampai di samping rumah, tepatnya pertama kali ia melihat bayangan itu, cahaya terang dari sebuah mobil menghentikannya. Buru-buru Imam pun berbalik kembali menuju halaman. Menyambut lelaki yang dirinya mintai pertolongan untuk mengantar Warni ke rumah sakit. Setelah berbasa-basi sebentar, Imam beserta istri dan mertuanya pun segera bergegas pergi ke rumah sakit. 30 menit berlalu, tibalah mereka di Tem. Sementara di pagi harinya, suasana rumah Imam sudah ramai dipenuhi beberapa tetangga dan saudara yang datang menjenguk keadaan Warni. Sampai waktu menunjuk senja, barulah rumah Imam terlihat sepi. Dari sinilah, malapetaka, Sengkolo dimulai. Mam, katanya dokter, Warni kena penyakit apa? Tanya Embok Siti, katanya asam lambung, Embok. Jawab Imam sambil mengibaskan sobekan kertas, mencoba mengeringkan keringat di tubuhnya. Embok Siti terdiam sebentar, ia lalu berjalan masuk ke dalam kamar Warni. Namun baru saja Embok Siti masuk, ia kembali keluar dengan wajah panik menghampiri Imam. Mam, itu istrimu kenapa? Seru Embok Siti. Imam yang mendengar seruan dengan wajah panik Embok Siti pun segera bergegas tanpa menjawab. Ia tergesa masuk ke dalam kamar istrinya. Setibanya di kamar, Imam tertegun mendapati Warni yang sedang terlentang sambil melototkan matanya menghadap langit kamar. Dek, dek. Seru Imam sambil mengguncangkan tubuh Warni pelan. Melihat perubahan dari Warni, Embok Siti langsung menjerit, sampai mengundang kedatangan beberapa tetangga terdekat. Mam, ini bukan penyakit biasa sepertinya. Ujar Mbah Rejo, lelaki tua Yegi disepuhkan di desa. Yegi biasa menjadi rujukan para warga dalam hal pengobatan alternatif. Kedatangan Mbah Rejo pun tak luput dari permintaan Pak Joyo, sebab Pak Joyo pun juga menduga kalau sakit yang dialami anaknya itu bukan sakit medis. Maksudnya istriku sakit apa? Mbah? Tanya Imam masih panik. Mbah Rejo sebentar diam, kemudian bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari kamar. Imam, yang masih tersisipi rasa cemas dan bingung, hanya menatap kepergian Mbah Rejo keluar dari kamar. Tapi karena penasaran, Imam pun mengikuti Mbah Rejo. Di luar, Imam semakin penasaran. Manakala melihat Mbah Rejo malah terus saja melangkah ke samping rumah. Mbah Rejo baru berhenti tepat di depan jendela kamar. Beberapa saat lamanya, berada di tempat itu tapi tak menemukan apapun. Mbah Rejo kembali masuk dan menuju kamar Warni diikuti Imam di belakang. Gimana Mbah? Tanya Pak Joyo, aku belum bisa memastikan. Tapi kalau dilihat dari kondisinya Warni, aku yakin ada sesuatu yang mengganggu. Jawab Mbah Rejo lirih. Mendengar penjelasan itu, Pak Joyo diam tertunduk seperti tengah berpikir, menyesapi makna dari ucapan Mbah Rejo. Hampir semua orang yang ada di dalam kamar pun menunjukkan hal yang sama, tapi tidak bagi Imam. Justru wajahnya terlihat datar dengan seulas sunggingan menyengir. Mam, ini harus ditirakati dulu.
Simbah tidak berani main-main karena ini bukan urusan sepele, mengingat seminggu hari lagi dari malam ini, malam 1 Suro. Apalagi weton Warni Rabu Pahing, itu bahaya bagi Warni kalau kondisinya seperti ini. Ujar Mbah Rejo memberi penjelasan, sebelum tangannya menggantungkan sehelai janur kuning di atas pintu kamar. Beberapa orang yang mendengar dan menyaksikan itu, mengangguk mengiyakan. Kecuali Imam, ia, yang lagi-lagi mencebik rasa tak senang, sampai ketika Mbah Rejo berpamitan, Imam terlihat acuh, apa-apaan tuh, Pak? Aku yakin Warni cuman sakit biasa. Kenapa harus pakai dukun segala? Kali ini begitu sengit ucapan Imam. Hal itu seketika membuat seluruh orang yang masih di dalam kamar terkejut. Sampai Pak Joyo yang mendengarnya pun berdiri, meminta Imam untuk mengulangi kalimatnya, tapi Imam malah melengos dan keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Membuat Pak Joyo geram dan heran dengan sikap menantu satu-satunya itu. Sedangkan Imam yang merasa tak bersalah atas sikapnya, terus saja melangkah menuju teras depan, mengabaikan tatapan-tatapan para tetangga yang masih berkumpul. Mam, ini terus gimana? Warni mau diobatkan kemana? Tanya Pak Joyo yang ternyata menyusul, Imam, kalau Bapak mau pakai dukun, saya ndak ikut-ikut. Tapi kalau mau nurut saya, Warni mau tak bawa ke rumah sakit yang lebih besar. Sahut Imam agak sengit, Mam, Mbah Rejo itu bukan mendukuni, tapi Mbah Rejo itu cuma jaga-jaga kalau itu bukan penyakit medis. Ini kan juga ikhtiar, tuh, Mam. Jawab Pak Joyo menjelaskan. Sampun tuh, Pak. Intinya saya ndak mau kalau pakai Mbah Rejo. Besok pokoknya Warni mau tak bawa ke rumah sakit lagi. Terserah, sampean sama yang lain setuju apa tidak. Yang jelas saya tetap ndak mau pakai jasanya Mbah Rejo. Sahut Imam kembali dengan sengit dan tetap kekeh. Mendengar kalimat sengit Imam, Pak Joyo pun hanya menggeleng. Kemudian memilih diam dan tak mau memperdebatkan lagi. Ia pun membiarkan Imam kembali masuk melewatinya dengan raut wajah suram jengkel. Setibanya di dapur, Imam berniat membuat kopi, namun baru saja tangannya mengaduk gelas berisi campuran kopi dan air panas, samar-samar telinganya mendengar suara geraman dari arah luar dapur. Hal itu membuat Imam memasang telinga, mencari sumber suara YG semakin jelas mendekat ke arah pintu. Seketika rasa curiga menjalar, ia pun segera membuka pintu untuk memastikan. Sebentar pandangannya mengedar ke area lahan belakang rumah, sebelum akhirnya ia melangkah keluar pintu, baru beberapa langkah. Tiba saja sekelebat bayangan hitam dengan postur tubuh tinggi, tertangkap matanya. Bayangan itu lalu berhenti, berdiri dalam posisi membelakangi sebuah pohon besar. Tertegun sejenak, sebelum akhirnya Imam memutuskan untuk mendekati sosok itu. Curiga, bila sosok itu mau berbuat jahat. Selangkah demi selangkah Imam mendekat sambil terus mengamati bayangan itu. Hei, siapa itu? Seru Imam bertanya, tak ada jawaban, sosok itu tetap tak bergeming, diam tanpa bergerak sedikit pun, membuat kecurigaan Imam berubah menjadi amarah. Sekali lagi pertanyaan Imam ia lontarkan dengan suara lebih tegas, namun tetap saja, tak ada reaksi apapun, sampai memaksa Imam untuk kembali mendekat. Tapi, baru saja selangkah, tiba-tiba sosok itu berubah menjadi gumpalan api berkobar dan terbang, melesat. Imam yang terkesiap, menghentikan langkahnya. Ia menatap lurus mengikuti gumpalan api yang bergerak sampai tak terlihat lagi. Ada rasa kejut dan takut yang menyusup, tapi tak lama terganti dengan kedongkolan amarah. Imam lalu berbalik, kembali masuk ke dalam rumah. Tiba di dapur, Imam berpapasan dengan Pak Joyo. Menatap sepintas dengan muka datar, seperti masih jengkel. Dari mana, Mam? Tanya Pak Joyo. Cari angin, Pak. Jawab Imam singkat. Ada apa, Pak? Lanjut Imam. Kamu dicari Wani. Tadi bangun sambil menjerit. Ucapan Pak Joyo kali ini mampu mengubah raut wajah Imam. Tanpa bertanya, ia pun melangkah, tergesa menuju kamar. Sesampainya di ambang pintu, suara lirih tangisan langsung menyambutnya. Ia pun langsung menyibak kerumunan para saudaranya, mendekati sumber tangisan dari istrinya. Mas, tolong. Sakit, Mas. Mendengar rintihan dari istrinya, batin Imam seperti tersayat. Ia pun segera mendekat, duduk di samping kepala istrinya. Tapi ketika mendekat, Imam merasa ada keanehan. Dimulai dari wajahnya, yang pucat dan bau mulutnya yang apek,
Tak ingin berpikir lebih jauh, Imam lalu bertanya sambil mengangkat pundak Warni, membenarkan, posisinya menjadi duduk bersandar. Namun baru saja menyandar, Warni tiba-tiba menjerit sebelum akhirnya menyemburkan cairan, berwarna hijau kehitaman dari mulutnya. Hal itu membuat kepanikan para saudara yang masih di dalam kamar. "Tolong, Pak, Bu." Serak suara Imam memecah suasana, beberapa saudaranya termasuk Pak Joyo yang mendengarnya, pun segera mendekat dan ikut memberi jalan Imam yang sedang membopong istrinya keluar kamar, dan lagi-lagi terjadi keributan kecil antara Imam dan Pak Joyo ketika berinisiatif untuk memanggil Mbah Rejo. Hal itu langsung ditolak keras oleh Imam. Iringan tangis dan doa dari beberapa saudara dan tetangga menghantarkan mobil yang ditumpangi Imam, Warni dan beberapa kerabatnya untuk menuju ke rumah sakit. 1 jam perjalanan haru ditempuh. Selama itu pula rasa tegang penuh khawatir terus mendera, melihat tak kunjung berhentinya Warni berteriak dan memuntahkan cairan, setibanya di rumah sakit. Mereka disambut beberapa perawat dan langsung membawa Warni ke unit ruang khusus, pun keadaannya tetap sama, 1-2 hari Warni dirawat, tidak menunjukkan kesembuhan. Tapi, memasuki hari ketiga, Warni berhenti mengeluarkan cairan dan mulai sedikit tersadar. Esoknya, Warni akhirnya diperbolehkan pulang setelah menilik kesehatannya yang sudah membaik. Tapi hal itu bertolak dengan kondisi fisiknya yang semakin mengurus. Beberapa hari di rumah, Warni mulai terlihat pulih. Terlihat dirinya yang sudah memulai beraktivitas ringan tanpa ada keluhan rasa sakit. Namun memasuki senja hari, tepat setelah maghrib, matanya terbelalak mendapati gumpalan api berkobar meliuk-liuk di kamarnya. Jerit ketakutan pun menggema, mengundang kejut Imam yang sedang berada di halaman belakang rumah. "Kenapa, Dek?" seru Imam yang datang dengan wajah menegang. "Geni, Mas, geni." "Api, Mas, api," sahut Warni ketakutan. Imam bergegas masuk memeriksa kamar. Tapi ketika pandangannya menyapu ke sekeliling, tak mendapati ada api yang seperti dikatakan istrinya. Hal itu membuat Warni bingung tak percaya, ia pun ikut kembali memeriksa namun hasilnya sama, kosong. Tak ada api ataupun benda yang mencurigakan. "Sorop-sorop ojo ngalamin tuh, Dek. Awakmu urung pulih banget, lo. Sorop-sorop jangan melamun tuh, Dek. Kamu belum pulih sepenuhnya," ucap Imam pelan, mencoba menghibur istrinya. "Aku gak ngalamun, Mas. Asli nyoto nang kene, pas aku jungkasan. Saya tidak melamun, Mas. Asli, nyata di sini. Pas tadi saya menyisir," sahut Warni, masih dengan pendiriannya. "Lah saiki endi, buktine?" "Lah sekarang mana, buktinya?" sergah Imam seraya merentangkan tangan. Warni pun terdiam, ia merasa tak mampu menunjukkan bukti yang ia lihat, menganggap istrinya berhalusinasi. Imam meneruskan pekerjaannya yang sempat tertunda. Tanpa Imam sadari, sore itu selepas ashar, waktu sudah memasuki malam 1 suro. Selepas kejadian itu, tak berselang lama setelah kepergian suaminya, Warni merasa kalau tubuhnya panas disertai rasa sakit seperti disayat. Beberapa sisa obat dari rumah sakit pun sudah ia telan, namun tak juga membuat sakitnya berkurang. Warni jalan tertatih keluar kamar, berniat mencari Imam. Tapi sesampainya di ambang pintu belakang, hanya suasana sepi yang ia temui. Teriakan beberapa kali untuk memanggil suaminya pun tak mampu membuat Imam muncul. Warni lalu memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, tubuhnya semakin panas. Selain badannya yang masih seperti tersayat, dari dalam perutnya juga mulai merasa ada sesuatu yang berjalan, menimbulkan rasa perih. Mungkin, berbaring adalah pilihan Warni untuk meredakan rasa sakit. Namun hanya sebentar berhasil, selebihnya semakin menghujam. Warni lalu berguling, berusaha menahan rasa sakit, hingga tak sadar membuatnya terjatuh dari atas ranjang. Tepat ketika tubuhnya menyentuh lantai, tiba saja Warni mulai lemas, tubuhnya terasa dingin, tak ada rasa sakit, dan tak ada rasa sayatan. 1 jam kemudian, setibanya Imam di halaman depan rumah, ia dikejutkan oleh kerumunan para tetangga dan kerabat berkumpul di depan rumahnya. Hal itu memunculkan pikiran yang sudah-sudah, kalau penyakit istrinya kambuh lagi. Tapi itu salah. Salah besar. Warni dinyatakan meninggal 1 jam yang lalu dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya pucat, dengan mata melotot seakan sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bukan itu saja, dari mulutnya keluar cairan kental berwarna kehijauan dengan bau apek tanah. Pak Joyo yang saat itu sudah berada di rumah, seketika mendelik,
melotot ke arah imam yang berdiri di ambang pintu. Ketidakpercayaannya imam terhadap hal gaib, kini menuai hilangnya nyawa istrinya sendiri. Hal itu membuat Pak Joyo, bapaknya Warni, marah besar. Ikira bakal kedaden nek koe gelem nuruti omongane wong tuwa, mam. Saiki delok nganggo mripatmu. Warni ninggal goro-goro koe ora percaya. Saiki arep kepiye? Ini tidak akan terjadi kalau kamu mau nurut sama omongannya orang tua, mam. Sekarang lihat dengan matamu sendiri. Warni meninggal gara-gara kamu tidak percaya. Sekarang mau bagaimana? Dengan penuh amarah, Pak Joyo berucap, mengintimidasi imam yang hanya berdiri diam sambil tertunduk. Tak ada satu kata pun yang terucap dari bibir menantunya itu. Imam sudah tidak bisa berkata-kata, lututnya lemas. Ia jatuh duduk bersimpuh, meratapi kepergian istri tercintanya secara tragis. Sengkolo itu ada, dimanapun dan kapanpun, akan selalu mengikuti selama manusia itu bernafas. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang kami bawakan. Jangan lupa cek Twitter penulis, cerita_setan, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Selamat malam.